Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayu. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika di kelas 7 yaitu bab 5 tentang sistem persamaan linear satu variabel. Nah, di sistem persamaan linear satu variabel yang pertama kita harus memahami konsepnya dulu. Konsep persamaan linear satu variabel. Untuk konsep persamaan linear satu variabel kita terbagi dua, ada yang namanya kalimat tertutup dan ada kalimat terbuka. Nah, untuk kalimat tertutup di sini saya simbolkan huruf T dan untuk kalimat terbuka kita simbolkan huruf B. Kalimat tertutup itu apa? Kalimat tertutup yaitu kalimat yang sudah dipastikan kebenarannya. Jadi kalau untuk yang tertutup ini sudah dipastikan kalau benar-benar, soalnya kalau salah ya. Jadi ini sudah dipastikan ya. Nah, kalau yang ini kalimat terbuka, kalimat yang belum bisa diidentifikasi kebenarannya. Jadi kalau ini harus dibuktikan dulu ini. Jadi ini belum jelas ya untuk kalimat terbuka. Oke, contohnya di sini udah ada contoh di sini saya menyiapkan 4 contoh ya. Yang pertama, poin pertama, X adalah gunung tertinggi di Indonesia. Nah, di sini ada kata variabel X. Variabel X ini kan gak jelas ya. Si X ini apa? Nama gunung atau apa? Kita ini gak jelas. Jadi untuk yang contoh nomor 1 ini masuk ke mana? Karena gak jelas, berarti ini masuk ke kalimat terbuka. Berarti ini B ya. Untuk yang kedua, 3 adalah salah satu faktor dari 12. Bener apa salah kalau 3 itu faktor dari 12? Ingat, kalau 12 itu emang ada perkaliannya berapa aja? 1 dikali 2. Terus ada lagi berapa? 2 kali 6 dan 3 kali 4. Nah, ternyata 3 ada. Berarti 3 adalah salah satu faktor dari 12. Ya, benar. Berarti ini yang nomor 2 masuknya kemana? Kalimat tertutup atau terbuka? Karena di sini sudah dipastikan nilainya benar, berarti ini masuk ke kalimat tertutup. Kita simbolkan T di sini ya. Tuh, bisa dipahami ya. Nah, untuk yang ketiga, di sini himpunan 0,5,10 adalah bilangan kelipatan 5. Benar nggak sih ini kelipatan 5? Ternyata benar. 0 ke 5 jaraknya 5, 5 ke 10 juga jaraknya 5. Emang di sini kelipatan 5, berarti ini sudah dipastikan ini nilainya kebenarannya benar. Berarti ini masuk kalimat tertutup. Sampai sini paham ya? Nah, untuk soal selanjutnya, X adalah faktor dari 50. Nah, X ini apa? Gak jelas kan? Kita nggak tahu X itu apa. Otomatis untuk yang ini nomor 4 masuk ke kalimat terbuka. Karena belum jelas ini untuk kebenarannya. Nah, untuk konsep persamaan linear satu variabel ini yang kalimat tertutup sama kalimat terbuka cukup sekian ya. Untuk itu kita langsung masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua apa? Menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini kita langsungkan saja ya bab 5 ini satu pertemuan. Untuk yang pertama yang harus diperhatikan untuk dalam menyelesaikan persamaan ini apa sih? Yang pertama, selesaikan dulu tanda kurung. Apabila di soalnya ada tanda kurung, otomatis harus yang diselesaikan di tanda kurung dulu. Yang kedua, kumpulkan variabel X atau Y atau Z. Apabila ada variabelnya, jadi untuk yang variabel pindahkan variabel semua. Yang tidak punya variabel pindahkan dengan yang tidak punya lagi. Seperti itu. Untuk yang ketiga, selesaikan X. Berarti nanti ada penyelesaiannya untuk yang X atau Z atau Y, gimana soalnya? Contoh yang pertama, di sini ada X tambah 2 sama dengan 5. Nah, untuk X tambah 2 sama dengan 5, ada dua cara untuk menyelesaikan ini ya. Cara pertama, ini kan soalnya X tambah 2 sama dengan 5. Udah jelas di sini yang namanya persamaan pasti ada yang namanya sama dengan. Berarti X tambah 2 sama dengan 5, berarti kita mencari nilai X. X-nya sabaraha sih, gitu kan? Nah, berarti di sini kita X-nya turunkan lagi ditambah 2. Ingat, untuk yang ini. Karena di sini tambah 2, otomatis kita harus mengurangi. Ini dikurangi 2, ini juga harus dikurangi 2. Ini dikurangi 2, sama dengan 5 dikurangi 2. Jadi sesuaikan dengan ini ya, yang gak punya variabel yang berada dengan X ini. Apabila ini kurangi berarti di sini jadi tambah tandanya, karena di soalnya di sini positif, otomatis jadi dikuranginya 2 semua. Kita turunkan lagi X 2 dikurangi 2, udah jelas hasilnya itu 0 sama dengan 5 kurangi 2 hasilnya
3 gitu kan. Berarti X turun lagi kan, berarti X-nya itu sama dengan 3 ya. Untuk yang ini, atau apabila kalian tidak menggunakan cara ini boleh, bisa juga caranya seperti ini. X tambah 2 sama dengan 5. X-nya turun ke bawah sama dengan 5-nya turun. Yang ini, yang tadinya tandanya positif, pindah ke arah sini jadi negatif. Berarti kurangi 2, berarti X sama dengan 3. Udah, sama kan hasilnya? Sama, jadi kalian boleh menggunakan cara ini, boleh juga cara ini. Ambil aja yang menurut kalian mudah dipahami ya. Untuk yang ini kita buktikan, benar nggak sih X-nya itu 3? Berarti di sini harus ada pembuktian. Pembuktiannya, X tambah 2 sama dengan 5. Kita ubah X-nya jadi 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti 5 sama dengan 5. Berarti emang, nah ini 5. Tuh pembuktiannya, X tambah 2. Soalnya X tambah 2 sama dengan 5. X-nya kita ganti sama angka 3. Ini kan angka 3. X-nya ganti sama angka 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ternyata emang benar 5 sama dengan 5. Ternyata ini benar. Ini untuk yang ini benar. Jadi kalian boleh menggunakan cara ini ataupun cara ini. Kalau ini berarti dikurangi dengan ruas yang ini positif 2. Gimana soalnya? Kalau yang ini nggak usah dikurangi-kurangi, cuman ini pindah ruas aja. Yang tadinya di sini positif pindah ke arah sini jadi negatif, tapi kan hasilnya sama. Boleh yang ini, boleh yang ini, terserah kalian mau pakai yang mana caranya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua di sini Ibu punya soal 2X tambah 2 sama dengan 5X tambah 8. Nah, di sini ternyata ada 2X-nya ya. Ada 2X sama 5X. Sesuai dengan yang tadi, di sini lihat. Selesaikan dulu tanda kurung. Oke, ini kalau yang ada kurungnya. Kumpulkan variabel. Berarti di sini ada variabel kan? Di sini berarti kita harus mengkumpulkan variabel. Di sini ada 2X, di sini juga ada 5X, ya kan? Berarti yang 2X sama 5X kita pindahkan. 2X kita taruh di sini. 2X. Ini 5X karena di sini positif pindah ke arah sini jadi negatif. Negatif 5X sama dengan 8. Ini juga sama, yang tadinya 2 positif pindah ke sini jadi negatif, gitu kan? Nah, setelah selesai dari sini 2X dikurangi 5X bisa dikurangi nggak? Bisa, karena di sini variabelnya sama. Ingat materi sebelumnya ya. Kalau variabelnya sama bisa dikurangi. Berarti 2X dikurangi 5X hasilnya itu negatif 3X sama dengan 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Berarti X-nya sama dengan 6 ini kita bagi negatif 3. Berarti X-nya sama dengan 2 negatif karena di sini salah satunya negatif. Berarti hasilnya X sama dengan negatif 2. Sampai sini paham ya? Pembuktiannya kita buktikan juga. Kita buktikan ya pembuktian. Berarti pembuktiannya 2X ditambah 2 ditambah 5X tambah 8. Maaf salah ya, ini sama dengan ya. 2X berarti X-nya kita ganti dengan negatif 2. 2 dikali negatif 2 ditambah 2 sama dengan 5 kali negatif 2 ditambah 8. 2 kali min 2 hasilnya min 4. Min 4 ditambah 2. 5 dikali negatif 2 min 10 tambah 8. Berarti ini hasilnya min 2, ini juga hasilnya min 2. Ternyata emang benar. Nilai kebenarannya ya di sini udah benar ya. Nah, berarti untuk yang ini bisa dipahami ya. Jadi yang punya variabel kumpulkan dengan yang punya variabel, yang tidak punya variabel kumpulkan juga dengan yang tidak punya variabel. Loh Bu, ini kenapa negatif? Ingat yang tadi karena pindah ruas ya. Yang tadinya di sini positif pindah ke sini jadi negatif. Ini juga sama. Ini yang tadinya posisi di sebelah sini positif pindah ke arah sini jadi negatif ya. Sampai sini paham? Ini untuk yang ada variabelnya. Contoh yang ketiga, kita masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini ada model perkalian ya. Masih ingat kan di bab sebelumnya perkalian? Lanjutkan lagi untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini ada bentuk perkaliannya sama di materi bab yang sebelumnya, bab ketiga ya. Ada bentuk perkalian, bentuk aljabar. 2 dikali 2M dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 3 dalam kurung 3 dikurangi 2M tambah 7. Berarti di sini kita harus mengkalikan dulu. Ingat yang tadi ya.
berarti harus mengkalikan dengan yang ada di kurung ya. Untuk yang pertama, berarti 2 dikali 2M hasilnya berapa? Berarti jadi 4M. 2 dikali 3 berarti jadi 6, ditambah 2 sama dengan, ini turun lagi ya, 2 dari sini, 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, 3 dikali 2 hasilnya negatif 6 karena di sini negatif, ditambah 7. Nah, setelah dari sini ada variabel yang sama nggak? Ada. Berarti untuk yang variabel sama kita pindahkan sama yang hal yang ini ya. Kita pindahkan karena di sini ada M variabelnya, berarti kita pindahkan 4M di sini. 4M di sini berarti yang 6M juga bisa dipindahkan, tapi sebelum itu kita kurangi dulu ini ya, biar lebih mudah ya. 4M berarti di sini negatif 6 ditambah 2 hasilnya berapa? Kamu punya utang 6.000 dibayar 2.000, berarti sisanya negatif 4 sama dengan 9. Berarti 9 ini bisa langsung dikurangi ya. Maaf ini. Berarti 9 ini ditambah 7 hasilnya berapa? 9 tambah 7. Ternyata 9 ditambah 7 itu hasilnya berapa? Nah, untuk 9 ini kita jumlahkan dulu. 9 tambah 7 hasilnya 16. Berarti dikurangi 6M. Beres dari sini variabel M nya kita pindahkan 4M. Berarti yang ini yang tadinya negatif 6M pindah ke sini jadi positif 6M, sama dengan 16 turun. Yang ini yang posisinya negatif 4 pindah ke sini jadi tambah 4. Berarti di sini 4 ditambah 6 berapa? Berarti jadi 10M, sama dengan 16 tambah 4 jadi 20. Ini di sini ya. Berarti 10M di sini sama dengan 20. M-nya turun ke bawah lagi, berarti 20 dibagi 10. M-nya sama dengan 20 dibagi 10, hasilnya 2. Sudah sampai di sini ya. Jadi untuk yang ini kita kali-kalikan dulu. 2 dikali 2M simpen di sini, 2 kali 3 simpen di sini, 2-nya turun. 3 kali 3 simpen di sini, 3 kali negatif 2 simpen juga di sini, 7-nya turun. Ini variabel sama kita pindahkan. Nanti 4M pindah juga, 6M kita pindahkan juga. Ini dari mana? Ini dari negatif 6 ditambah 2. 4M turun, negatif 6 tambah 2 hasilnya negatif 4. Sama dengan 9 ini ditambahkan dengan 7 hasilnya 16. 16 berarti dikurangi 6M. Berarti ini yang punya variabel M sama M kita pindahkan ke arah sini. Ini yang tadinya negatif pindah ke arah sini jadi positif. Berarti 16 turun, ini yang tadinya negatif pindah juga ke sini jadi positif ya. 4M ditambah 6M karena variabelnya sama bisa kita jumlahkan jadi 10M. 10M sama dengan 20. Nah, 10M sama dengan 20 ini berarti M turun lagi sama dengan 20. Langsung dibagi 10. M sama dengan hasilnya 2. 2 dari mana? 20 dibagi 10. Ternyata hasilnya 2. Nah, untuk yang ini bisa dipahami ya. Jadi kalian harus mengkalikan dulu sesuai dengan yang dikurung ya. Berarti kali-kalikan dulu satu-satu ya. Nanti diturunkan dan dikumpulkan variabel yang sama dengan variabel yang sama. Yang gak punya variabel nanti dikumpulkan lagi dengan yang gak punya variabel. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu contoh nomor 4. Tentukan penyelesaian dari 4x tambah 12 sama dengan 28. Ini berarti bagaimana penyelesaiannya? Kita langsung tulis 4x ditambah 12 sama dengan 28, gitu kan? Nah, untuk yang ini modelnya sama kayak yang tadi, sama nggak? Sama. Ini di sini otomatis untuk yang ini karena di sini positif 12, bisa kalian ditambah 12, ini bisa dikurangi 12, ini juga berarti otomatis dikurangi 12. Bisa seperti itu sesuai dengan cara yang pertama. Ini sisa 4x berarti 28 dikurangi 12 hasilnya itu berapa? 28 kurangi 12 ternyata 16. Berarti x sama dengan 16 dibagi 4. X sama dengan 4. Boleh cara yang seperti ini sama kayak yang tadi atau cara yang sebelumnya juga kan masih bisa lebih mudah. Menurut saya lebih mudah dengan cara yang itu ya. Berarti ini diturunkan 4x-nya. 4x sama dengan 28 ini yang tadinya positif T tadi pindah ke sini jadi negatif 12.
4x sama dengan 16. X sama dengan 16 dibagi 4, X sama dengan 4. Sama hasilnya. Jadi ini kembali lagi ke soal yang awal tadi. Jadi kalian boleh pakai cara yang ini, boleh dengan cara ini dikurangi dengan ini, atau langsung cara dengan pindah ruas ini. Lebih mudah yang mana terserah kalian ya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas lagi mengenai pertidaksamaan. Di sini ada yang namanya konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Yang namanya pertidaksamaan, kalau yang tadi persamaan itu simbolnya sama dengan, udah jelas ya. Kalau pertidaksamaan ada yang namanya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ingat, kalian harus hafal tanda-tanda ini. Mana yang lebih dari, mana yang kurang dari, mana yang kurang dari sama dengan, yang lebih dari sama dengan. Jadi kalian harus tahu. Nah, contohnya di sini tentukan himpunan pertidaksamaan 5x dikurangi 1. Ini tandanya apa? Kurang dari sama dengan 1 tambah 4x. Untuk x-nya apa? Himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya untuk bilangan cacah. Berarti untuk menjawab ini bagaimana? Kita tuliskan terlebih dahulu 5x dikurangi 1 lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 1 ditambah 4x. Ingat, sama kayak yang tadi. Berarti untuk yang punya variabel kita satukan lagi dengan variabel. Di sini variabelnya x. Berarti bisa kita pindahkan untuk yang x ke sebelah sini ya, ruas kiri ya. Bisa kita pindahkan. Berarti 5x ini 5x, berarti yang ini tadinya tandanya negatif pindah ke arah sini jadi apa? Yang tadinya positif pindah ke sini jadi negatif. 4x kurang dari sama dengan 1 tetap, karena di sini negatif, satunya pindah ke arah sini jadi tambah 1. 5x ini dikurangi 4x berarti hasilnya tinggal 1x. Lebih dari sama dengan 2, berarti x di sini sama dengan 2 dibagi 1, berarti tetap x sama dengan 2. Untuk x-nya bisa dipahami ya sampai sini. Nah, berarti di sini ingat, tapi ada kata untuk x himpunan bilangan cacah. Berarti di sini x-nya harus kurang dari sama dengan 2. Berarti jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Ini kan bilangan cacah, berarti di sini bilangan cacahnya harus kurang dari 2. X-nya itu X itu harus kurang dari sama dengan 2. Berarti 0, 1 sama 2. Karena batasannya di sini harus sama dengan 2. 0, 1, 2. Udah sampai sini cukup ya untuk yang ini. Yang membedakan pertidaksamaan hanya tanda-tanda ininya saja, tapi kalian harus teliti juga dengan soal kayak semacam ini kan. X ini himpunan bilangan cacah. Ingat kalau bilangan cacah itu dari 0, 1, 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, di sini juga x-nya itu harus kurang dari sama dengan 2. Kalau kurang dari sama dengan 2 berarti otomatis 0, 1 cukup sampai 2 aja, karena di sini ada kata sama dengan ya. Kurang dari 2 dan sama dengan 2. Udah cukup sampai di sini. Nah, untuk materi hari ini cukup ya. Ini untuk mengenai bab 5 sudah beres. Di sini bab 5 persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Apabila ada pertanyaan boleh nanti pas di sekolah pas PTM ya anak-anakku. Dan cukup sekian pelajarannya dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kalian bisa dimengerti ya untuk belajarnya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa tanyakan langsung. Nah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.